Halo sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Kali ini saya akan menyoroti tentang terjadinya perang bintang dalam tanda kutip. Ini saya memberikan opini terhadap dua pendapat dari tokoh-tokoh besar dari Purnawirawan TNI. Yang pertama, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau mantan Panglima TNI. Dan satu lagi, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Saya yakin kedua beliau ini sebetulnya berkawan dekat, atau mungkin bersahabat, karena pernah dalam suatu kesempatan beliau berdua sama-sama menjadi Kepala Staf di matra masing-masing. Sahabat Indonesia, apa yang disilang sengkarutkan oleh kedua beliau ini adalah tentang penurunan baliho yang dilakukan oleh Panglima Kodam 5 Jaya, yaitu Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Meskipun sama-sama TNI, kedua beliau ini, para purnawan perwira tinggi ini mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, kalau Pak Gatot sudah pasti, karena beliau setelah pensiun lebih dekat dengan entitas atau komunitas kelompok-kelompok FPI, kelompok 212, dan kelompok-kelompok yang lain. Tentu saja pendapatnya tidak terlalu objektif, lebih memihak kepada FPI, bahkan dikatakan TNI tidak mungkin memusuhi FPI, katanya beliau. Tapi pendapat Pak Jenderal Gatot Nurmantio ini langsung dibantah oleh Pak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau mengatakan tidak mungkin TNI berdampingan dengan FPI. TNI hanya bisa berdampingan dengan rakyat, katanya. Sahabat Indonesia, pendapat Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna ini benar-benar seperti angin segar bagi kehidupan berkebangsaan Indonesia. Karena selama ini kita ini terlalu sering hanya pendapat dari teman-temannya Pak Gatot. Nah, dari perwira tinggi yang lain, terutama dari TNI AU atau TNI Angkatan Laut, jarang sekali berpendapat. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Pendapat dari seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Pendapatnya jelas lebih objektif. Karena di mata Pak Agus, TNI itu adalah garda pelindung NKRI dan masyarakat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. Nah, FPI ya, kemudian dengan memasang baliho bertebaran di Jakarta, itu benar-benar sudah mengganggu kenyamanan warga Jakarta sebetulnya. Masalahnya adalah selama ini Pemda DKI yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan seolah melakukan pembiaran. Orang-orang memasang baliho raksasa ini tidak pernah punya izin dan tidak pernah membayar pajak. Dibiarkan saja. Akhirnya yang terjadi, ruang publik di Jakarta dan sekitarnya dipenuhi baliho besar-besar luar biasa. Sahabat Indonesia, baliho-baliho besar bergambar orang dengan dipuja-puja begini, saya kok mengingatkan di negara-negara komunis ya. Karena di sana, di Cina, di Soviet zaman dulu, kemudian di Korea Utara, biasanya dipasang baliho besar pemimpin mereka. Tapi di negara komunis, di negara Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila, tidak pernah ada seperti itu. Bahkan gambar Presiden Jokowi saja tidak pernah saya temui. Ini seorang tokoh yang sedang melarikan diri ke Arab Saudi karena ada kasus hukum tertentu, kemudian pulang lagi, dielulukan oleh pendukungnya, seolah-olah dijadikan pahlawan begitu. Apa yang terjadi? FPI dengan Muhammad Rizik Syihab ini karena terlalu sering dibela oleh Pak Gatot Nurmantio dan beberapa tokoh yang lain, mereka jadi besar kepala.
datang dari Arab Saudi. Pendukungnya mengkooptasi jalan tol menuju bandara. Objek vital bandara dikuasai, rusak parah. Kemudian besoknya mengadakan acara di rumahnya di Petamburan, mengabaikan protokol kesehatan. Dan yang paling parah, di panggung mengejek TNI, melecehkan Polri, dan yang paling parah lagi, mengancam memenggal kepala orang. Mengapa dia begitu seenaknya bisa berbicara bebas? Karena dia merasa dibekengi oleh pendapat-pendapat seperti Pak Gatot Nurmantio ini. Nah, untuk itu, begitu ada suara dari seorang Agus Supriyatna, disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Inilah yang kita tunggu. Karena kita percaya Pak Agus Supriyatna jauh lebih objektif dibandingkan dengan Pak Gatot Nurmantio. Sahabat Indonesia, publik di Indonesia ini sedang menunggu pernyataan atau narasi yang dibangun oleh beberapa jenderal purnawirawan yang nasionalis, marsekal purnawirawan yang nasionalis, dan laksamana purnawirawan yang nasionalis juga. Jangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Jadi begitu Pak Agus Supriyatna datang dengan narasi yang keras dan tegas, masyarakat seperti terlindungi begitu. Jadi atas nama masyarakat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas ketegasan dari Pak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Ini luar biasa. Kita menunggu statement-statement lagi dari perwira tinggi dari TNI AU, TNI AL, mungkin juga TNI AD, semuanya yang nasionalis, yang merah putih, yang tidak mempunyai kepentingan politik. Dan semua orang tahu Agus Supriyatna tidak mempunyai kepentingan politik apapun. Beliau-beliau ini adalah jenderal-jenderal, marsekal-marsekal, laksamana yang nasionalis. Bukan pensiunan tentara TNI yang punya ambisi tertentu. Rakyat sudah tahu hal itu. Nah, sahabat Indonesia, apa yang terjadi? Silang pendapat dari dua tokoh bangsa ini akhirnya membuat FPI jadi ciut, goyang, tergoncang. Karena selama ini seolah-olah mereka tidak tersentuh, mereka seolah-olah tidak berani dikomentari. Nah, dengan komentar dari Pak Agus Supriyatna ini, mereka akhirnya bertanya-tanya. Ternyata banyak juga dari tokoh bangsa yang tidak suka dengan FPI. Sebetulnya ketidaksukaannya bukan karena organisasinya, tapi karena kelakuannya, karena ujaran-ujaran penyebar kebenciannya. Dan yang membuat kita sebal, karena mereka sering sekali menabrak semua aturan negara. Ini yang kita sesalkan. Dan keprihatinan kita dan emosi kita itu seolah-olah tersalurkan melalui statement keras dan tegas dari Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan ada Agus Supriyatna yang lain yang muncul menjadi dewa pelindung bagi masyarakat Indonesia yang berakal sehat dan berjiwa merah putih. Tidak ada lagi negara ini dikooptasi oleh ormas tertentu yang bisa berlaku seenaknya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pemikiran kita bersama. Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa, kanal yang menyuarakan kebenaran untuk menjaga Indonesia. Salam damai dari Rudi S. Kamri.